Sudah siang. Cek sudah. Wah ini. Sausufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqari'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla.
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'iha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariku masfufatun wa zarabiyyu mabthutha. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakkir. Lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum
ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Salam. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham
Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama-tama kita patut bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat hidayah serta kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan pada kita, sehingga kita pada kesempatan pagi hari ini dapat hadir di halaman Masjid At-Taqwa ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha. Dan salawat serta salam mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada suri toladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang setia dengan ajarannya sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Jika kita membuka Al-Quran, lebih tepatnya di surat Al-Ma'idah ayat 27, Allah berfirman, watlu alaihim naba'a banai adama bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Yang artinya, bacakanlah. Siapa yang Allah perintahkan untuk membaca ini? Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaihim, kepada mereka, yaitu Ahlul Mekah secara khusus, dan kita kaum muslimin secara umum. Berita tentang dua putra Adam dengan yang sebenarnya. Ketika keduanya berkurban, diterima kurban dari salah satu dan tidak diterima dari yang lainnya. Pertanyaan sederhana, siapakah kedua putra Nabi Adam yang diperintahkan untuk berkurban ini? Dan dalam rangka apa mereka berkurban? Dan kenapa kurban yang satunya diterima sedangkan yang lain tidak? Tentu untuk memahami ayat ini kita kembalikan kepada ahlinya, yaitu al-mufassir, ahli tafsir. Dalam hal ini Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya yang bernama Al-Qur'anul Azim membawakan sebuah riwayat bahwa Nabi Adam ketika istrinya Ibu Hawa melahirkan, itu kalau lahir mesti kembar. Jadi lahiran pertama kembar, kembarnya laki dan perempuan. Kemudian lahir lagi, kembar lagi, laki dan perempuan. Nah pada waktu itu kan kalau nyari besan nggak ada nih. Gimana nyari besan? Wong ini manusia pertama kan gitu. Nah bagaimana syariat pernikahan pada waktu itu? Tentu beda dengan umat kita. Kalau kita kan nggak boleh kawin sedara kan gitu. Nah itu syar'un man qablana kalau dalam ilmu usul fikih itu. Syariat umat sebelum kita. Bagaimana?
Kefia, tata cara pernikahan pada waktu itu kawin silang. Jadi kembaran yang pertama itu menikahi kembaran yang kedua. Lah pada waktu itu ya, Kobil kembarannya itu cantik ya. Saudari kembarannya cantik. Sedangkan Habil tidak. Lah harusnya kan Kobil mendapatkan saudarinya Habil. Sedangkan Habil mendapatkan saudarinya Kobil. Itu syariat pada waktu itu sudah ketetapan. Kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu, Kobil mau apa enggak kira-kira? Enggak mau Kobil. Kobil berdalil, bagaimana Habil mendapatkan kembaranku yang cantik sedangkan aku mendapatkan kembaran dia? Menolak. Padahal itu syariat pada waktu itu. Sehingga Allah mewahyukan kepada Nabi Adam agar Kobil dan Habil ini berkorban. Lah sebutkan dalam sebuah riwayat, Kobil pada waktu itu kerjanya sebagai petani. Nggak ada PNS ya, waktu itu nggak ada PNS. Sedangkan Habil kerjanya sebagai pengembala atau peternak domba. Lah karena Kobil ini memang sifatnya tidak baik ya. Hasil panen yang tidak baik itu yang dijadikan media atau alat untuk berkorban. Sedangkan Habil karena dasarnya memangnya orang baik, hatinya baik, ketika kurban dipilihkan domba terbaik. Ini kita nggak bisa bicara dalil nih, logika kira-kira yang terima kurbannya siapa? Kurbannya Habil. Apa karena dombanya yang baik? Bukan sebetulnya. Lanjutan ayat itu Allah menerangkan perkataan Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi sebab diterimanya kurban itu bukan masalah dombanya baik, benar itu syaratnya. Tapi yang melandasi orang melakukan itu kan biasanya karena takwa. Makanya Allah itu menyebutkan dalam surat Al-Hajj mengenai kurban ayat 37, la yanallahu luhumha wala dima'uha walaki yanalut taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging onta dan darahnya, kan tapi ketakwaan dari kalianlah yang mencapainya. Jadi takwa ini menyebabkan suatu amal diterima. Dan dengan takwa pula seorang itu akan dikeluarkan dari setiap masalah yang menghimpitnya. Kalau bicara hidup semua orang mohon maaf kita yang hadir di sini pasti punya problem masing-masing. Ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan sosial, ada yang diuji dengan ekonomi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hidup ini tempat orang diuji, siapapun dia. Nah, salah satu cara terbaik orang itu mengeluarkan dirinya dari ujian adalah dengan bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengadakan jalan keluar baginya. Ada sebuah hadis dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau meriwayatkan Nabi SAW pernah menceritakan dari orang-orang terdahulu di kalangan Bani Israel. Ini ada 3 orang melakukan perjalanan. Suatu ketika 3 orang ini mendapati gua. Singgah 3 orang ini. 3 orang ini singgah, begitu masuk ke dalam gua, tiba-tiba batu besar menggelinding sehingga menutupi pintu gua tersebut. Sehingga 3-tiganya tidak bisa keluar karena pada waktu itu belum ada WhatsApp, lampu nggak ada, gelap. Sehingga 3-tiganya ini saling musyawarah, bagaimana kalau 3 orang ini masing-masing bertawasul dengan amal solehnya. Ya, kalau sebutkan satu aja nih, kalau 3-tiganya ini terlalu panjang.
Nah, salah satunya ini bertawasul dengan amal soleh. Orang kedua ini bertawasul, orang kedua dengan mengatakan, ya Allah, saya dulu memiliki saudari sepupu dan aku sangat mencintai, ya Allah, sepupuku ini, ya Allah. Layaknya laki-laki mencintai wanita pada umumnya. Suatu ketika, ya Allah, mohon maaf ya, aku mengajaknya berbuat hal yang tidak baik, tapi dia menolak. Kemudian, ya Allah, di saat dia mengalami kesulitan ekonomi, dia datang kepadaku, ya Allah, meminjam uang 120 dinar. Jadi dinar itu mata uang emas nih. Lalu aku akan berikan pinjaman kepada wanita atau sepupuku itu, ya Allah, dengan syarat, mohon maaf, dia mau bersebadan dengan. Dan wanita itu menyanggupi. Ini pelajaran ya, bahwasannya orang itu kalau kesulitan ekonomi kadang apapun dilawan, tidak kenal itu baik atau tidak baik. Aku berikan, ya Allah, 120 dinar. Kemudian di saat aku sudah menguasai tubuhnya, mohon maaf, dalam riwayat Nabi menyebutkan, aku berhasil berada di antara pahanya. Dia mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kamu pada Allah. Ini kelihatannya gampang nih. Kadang ada orang bertakwa, kalau lagi emosi bilang takwalah, tidak usah takwa, sekarang butuhnya apa? Butuh yang lain gitu. Tapi orang ini apa yang dilakukan? Padahal mohon maaf, ini wanita yang paling dia cintai, wanita yang paling dia sayangi, yang dia inginkan selama ini. Dalam kondisi si laki-laki ini belum menikah. Ini tentu berat ya, berat. Kalau dibuat materi ceramah itu gampang. Tapi apa yang dilakukan laki-laki ini? Ketika dia mendengar kalimat si wanita, ittaqillah, bertakwalah kamu pada Allah, maka si laki-laki mengatakan, aku tinggalkan, ya Allah, karena dia mengatakan takwa kamu pada Allah, takutlah kamu pada Allah, dan aku tinggalkan uang dinar yang aku berikan kepadanya tanpa aku minta kembali. Kalau aku melakukan ini karena ikhlas kepadamu, ya Allah. Di perhatian para jamaah, orang yang ikhlas tidak pernah merasa ikhlas. Dia mengatakan, seandainya ikhlas, ini pelajaran penting dalam syarah hadis. Dia tidak mengatakan saya ikhlas. Seandainya ikhlas, ya Allah, karenamu, ya Allah, maka tolong bukakan pintu gua yang tertutupi oleh batu besar ini. Maka Allah berikan karomah kepada orang ini karena bertakwa tadi. Pintu gua yang tertutupi batu besar bergeser tanpa ada alat berat yang menggeser. Nabi menyebutkan dalam hadis sahih. Apa di sini pelajaran penting? Bahwasannya orang yang mengamalkan takwa, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar kepadanya dan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Jadi sini pentingnya takwa. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Allah menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ini indikator untuk menentukan manusia mulia di depan Allah. Beda ya kalau di hadapan manusia ya. Biasanya orang yang dimuliakan itu, mohon maaf kalau banyak hartanya, semua pada mendekat, entah ada kepentingan atau bagaimana, kita nggak paham. Orang yang punya jabatan, begitu jabatannya sudah selesai, mulai ditinggalkan. Tapi orang mulia di depan Allah, indikatornya itu takwa, sehingga orang yang kaya ataupun tidak kaya dapat mencapainya. Orang terpandang atau tidak dapat mencapainya. Selama dia takwa di hadapan Allah, maka dialah orang yang mulia, bukan di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaan sederhana, apa itu takwa? Ini banyak definisi para ulama ini. Saya sebutkan satu aja. Salah satunya, suatu ketika dalam hadis sahih pernah ngobrol dua sahabat yang mulia yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu
dengan sahabat yang ahli dalam baca Al-Quran, yaitu Ubay bin Ka'ab. Suatu ketika Umar bin Khattab ini yang lebih senior tentunya, beliau merupakan Amirul Mukminin, bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa? Ubay bin Ka'ab bertanya balik kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, seandainya engkau berjalan suatu jalan, di situ ada duri-duri, apa yang Anda lakukan, wahai Amirul Mukminin? Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, aku akan berjalan dengan hati-hati. Maka sahabat Ubay bin Ka'ab mengatakan, itulah takwa. Jadi takwa itu artinya hati-hati. Kalau ada perkara yang baik, dilaksanakan, dikerjakan. Kalau ada perkara yang tidak baik, mohon kepada Allah agar bisa meninggalkan. Jadi intinya takwa itu hati-hati berdasarkan syariat. Kalau itu baik, laksanakan. Itu halal, laksanakan. Kalau sebaliknya, minta pertolongan pada Allah agar dapat meninggalkan dan menjauhinya. Itu salah satu definisi takwa. Kemudian sebagai penutup, kalau nggak lama-lama, kasihan jamaah ini. Kasihan ya, kalau lama-lama nanti OTP kok terlalu panjang. Sebagai penutup, bekal terbaik ini takwa. Kita sering dengar ayat ya, ayat yang sering kita dengar yang terdapat dalam surah Al-Baqarah 197. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Perlu kita pahami, ayat ini berkaitan dengan ibadah haji. Ya, kalau kita buka Al-Baqarah 196 sampai 203 itu berkaitan dengan haji. Allah menyebutkan tentang haji, bekal terbaik untuk melaksanakan ibadah haji adalah takwa. Kenapa? Karena zaman dulu kalau haji, zaman Nabi tidak pakai pesawat, tidak pakai kereta, tidak pakai bis, tidak pakai mobil, tidak. Pada waktu itu kendaraan terbaik pun kuda, jalan kaki lumrah pada waktu itu. Sehingga bekal terbaik untuk mencapai suatu negeri, dari kota ke kota, dari negara ke negara lain, perjalanan begitu jauh, takwa. Kemudian perjalanan kita menuju alam akhirat itu panjang para jamaah. Manusia itu di alam rahim kan 9 bulan ya. Umumnya ada yang prematur, mohon maaf ya, ada yang lebih. Di alam dunia ini kita normalnya 60-70. Yang kurang dari itu ada, yang lebih dari itu sedikit. Nah, perjalanan kita dalam akhir itu panjang, maka bekalnya takwa. Apa kaitannya dengan ibadah haji? Kalau haji saja yang perjalanannya dapat ditempuh di dunia ini mungkin paling lama 1 bulan, apalagi di alam akhirat yang perjalanan di alam kubur lama sampai hari kiamat, kemudian di padang mahsyar lama, di sirat lama, kemudian di hisab lama, di timbangan lama, maka tentu lebih butuh lagi kepada bekal yang namanya takwa. Mudah-mudahan kita semua di sini dijadikan orang-orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan keluarga kita yang belum bertakwa dijadikan orang yang bertakwa. Mudah-mudahan anak kita ya, jenengan yang tidak cucu nanti jadikan anak-anak yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum doa, mohon maaf ya kalau tadi lupa baca sunnah takbir 5 kali rakaat kedua, tidak diingatkan tadi. Mohon maaf, itu sunnah, nggak masalah. Jadi kalau lupa nggak perlu diulang lagi sampai Al-Fatihah tadi ingat, kok lupa gitu, tidak masalah. Baik para jemaah, mudah-mudahan amal kita pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini hari yang mulia ya, 10 awal bulan Dzulhijjah. Marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di khutbah ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ghafurur rahim Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.